tampak juga Bang Riza ganteng sekali di sore ini. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan ini Bang Riza sudah berkenan untuk bisa ngobrol bareng bersama dengan El Sinta melalui live Instagram di sore ini di tengah kesibukan. Oke, Mbak Riza, saya pengen ngobrol dulu dong. Kabarnya gimana ini Jakarta dengan COVID-19-nya? Sudah relatif menurun atau bagaimana kondisinya hari ini? Jadi alhamdulillah ya, memang terkait dengan sekarang PSBB di masa transisi di fase pertama, itu sebetulnya PSBB masa transisi fase pertama itu kita mulai sejak tanggal 5 Juni ya, sampai dengan 2 Juli ya, sampai Kamis minggu lalu. Alhamdulillah terkendali ya, sekalipun memang ada beberapa hari terjadi peningkatan penyebaran, namun itu semua disebabkan karena memang kami meningkatkan testing ya. Jadi Jakarta itu ketika memutuskan melakukan pelonggaran tentu dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur oleh WHO. Di antaranya R0-nya di bawah 1. Waktu itu kita melakukan pelonggaran bulan lalu itu karena R0 kita 0,98. Kemudian yang kedua, testing, tracing kita meningkat. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana kita juga meningkat ya. Jumlah rumah sakit rujukan kita tidak kurang dari 67 rumah sakit, tempat tidurnya ada 4.556. Jumlah ruang ICU-nya tidak kurang dari 659 ICU. Kemudian lagi jumlah dokter kita tidak kurang dari 32.000 ya, dan perawat kita, semua tenaga medis kita yang semua fokus bekerja 24 jam membantu pencegahan dan penanganan COVID. Jadi syarat-syarat yang diminta oleh WHO kita penuhi. Dan alhamdulillah bulan lalu Pak Gubernur dan semua gugus tugas kita semua memutuskan setelah berkonsultasi berdialog dengan para pakar, para ahli, dengan gugus tugas pusat, dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya, akhirnya kita memutuskan adanya pelonggaran. Namun kami menyebutnya masih PSBB, PSBB masa transisi. Jadi ada bedanya nih. Gitu bedanya apa? Selama masih ada PSBB berarti artinya masih ada pengetatan, masih ada pengendalian. Kemudian selama masih ada PSBB berarti ada protokol COVID atau protokol kesehatan yang harus dipenuhi sebagai sebuah syarat. Nah, dari masa transisi memang kita ada pelonggaran sebanyak 50% untuk unit-unit kegiatan secara bertahap. Mulai dari rumah ibadah, perkantoran, transportasi publik, kemudian juga mal, pasar, tempat rekreasi, dan lain-lain, sampai hotel dan sebagainya. Namun alhamdulillah di Jakarta, sekalipun ada pelonggaran 50%, ternyata tidak semuanya dipenuhi 50%. Itu artinya ada kesadaran baik dari masyarakat untuk tetap berada di rumah dan untuk berhati-hati. Memang anjuran kami, tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah. Ya. Kalau keluar rumah, itu harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak kerumunan. Termasuk kalau memang sudah terpaksa sekali. Kita minta sampai hari ini, untuk sekolah masih belajar jarak jauh di rumah secara online. Iya, masih dipertahankan berarti untuk jarak jauh ini ya, pembelajaran jarak jauh PJJ ya, Bang Riza ya? Iya. Oke. Jadi selain PJJ berjauh, berkantor juga kita minta 50%, bahkan kurang dari itu, bahkan kita minta diatur shift. Jam perginya, jam istirahat, jam pulang, begitu juga rumah ibadah, sekalipun ada pelonggaran kita minta ada ada protokol COVID di masjid, di rumah-rumah ibadah lainnya. Jadi prinsipnya tempat yang terbaik tetap berada di rumah, karena sampai hari ini Jakarta masih ada virus, di luar sana kita harus hati-hati. Dan kita terus melakukan testing sebanyak mungkin, sudah lebih dari 254.000 testing yang kita lakukan. Dan itu sudah melebihi standar yang diminta oleh WHO. Standarnya apa? 10.000 per 1 juta, itu standar dari WHO. Jadi kita sudah lebih baik dari standar yang diminta. Memang resikonya semakin banyak testing, tentu juga ada peningkatan yang positif gitu. Tapi demikian
kami putuskan, Pak Anies ke Gubernur, kita ini bukan mengejar turunnya kurva, tapi kita ini bekerja mencari, lakukan testing dan tracing, supaya siapa saja warga Jakarta yang terpapar virus corona segera teridentifikasi, sehingga kita bisa melakukan penanganannya dengan lebih baik, sehingga kita bisa mengakhiri penyebaran virus itu sendiri. Oke, baik. Saya juga undang pendengar El Sinta atau juga netizen di live Instagram kita sore hari ini ya, Bang Riza, untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengenai penanganan COVID-19, dan yuk bersama-sama kita menjaga Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Silakan bisa menyampaikan pertanyaan Anda, pendengar dan juga netizen, melalui telepon di 021 586 9000 atau juga melalui kolom komentar di live Instagram El Sinta News and Talk. Sudah ada beberapa tanggapan dari netizen ya. Saya bacakan dulu dari akun MHD Nainggolan yang menyampaikan sukses selalu buat Bang Riza, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian dari Sasuke Yuda, keren nih ada Pak Wagub. Lalu ada Casio Original Store yang menyampaikan, karena ada teman saya di Tiongkok sana, para ASN-nya itu terjun ke masyarakat untuk cek protokol kesehatan. Gimana kalau di Jakarta? Kemudian dari akun Siku Kreasi Indo Elektrik, siap dukung kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dari tadi yang pertanyaan Casio Original Store ini, Bang Riza. Bagaimana ASN terjun ke masyarakat untuk cek protokol kesehatan? Juga samakah seperti di negara-negara lainnya? Ya, jadi yang pertama, memang seluruh ya ASN itu kita minta untuk memenuhi protokol COVID ya, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, dan di lingkungan komunitas lainnya. Ya. Kemudian juga bahkan Pak Gubernur sudah minta supaya nanti penggunaan masker itu sudah menjadi bagian uniform daripada pegawai kami, daripada ASN kami. Jadi ini satu tatanan hidup baru. Ya, jadi kita menggunakan masker sebagai bagian dari seragam kita, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, ini kita minta juga ASN ini tidak kurang dari 5.000, kita minta untuk membantu melakukan pengawasan, ini menggunakan badge seperti saya begini. Oh, ini benar nih. Oke. Yang diterjunkan ke tempat-tempat unit kegiatan seperti di pasar, di mal, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa masyarakat Jakarta cukup patuh, cukup baik, cukup disiplin. Hampir lebih dari 60% masyarakat Jakarta berada di rumah. Tapi sejak masa pelonggaran ada interaksi yang meningkat keluar rumah, maka solusinya selain semua harus patuh dan disiplin mematuhi protokol COVID atau kesehatan, kita juga harus memperbanyak aparat yang kita hadirkan di berbagai unit kegiatan untuk membantu mengawasi. Apalagi persepsi di luar seolah-olah kita memasuki masa new normal, seolah-olah kembali ke normal. Padahal suasananya belum seperti itu. Virus masih ada, itu artinya kita harus tetap hati-hati, harus waspada, dan harus taat dan patuh pada protokol COVID itu sendiri. Oke, Pak Wagub, ada pertanyaan lainnya juga melalui Instagram dari akun Faris Rian. Pak Wagub mau tanya, bagaimana menanggapi perusahaan yang di dalamnya masa PSBB ini, namun sudah mewajibkan pegawainya itu masuk 100%. Sedangkan kita tahu Pak, case COVID hari ini aja rekornya sudah tertinggi. Gimana ini? Silakan Pak Wagub. Jadi sampai hari ini sudah diatur pengaturannya bahwa perkantoran itu diperkenankan dibuka, tapi dengan jumlah kapasitas 50%. Ya. Nah, bagi yang itu memang kami atur jumlah orangnya itu diatur jamnya. Jadi ada yang masuk shift 1 jam 7, kemudian shift 2 jam 9, kemudian istirahatnya katakanlah shift pertama 11.30, nanti shift kedua umpamanya 13.30 dan seterusnya. Juga begitu pulangnya kami atur. Jadi kalau ada Bapak Ibu menemukan beberapa unit kegiatan yang melanggar, laporkan, nanti akan kami tindak. Tadi kami sudah lakukan evaluasi hari ini dari Dinas Kesehatan, dari Satpol PP, dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua yang melanggar itu kami tindak gitu ya.
Jadi Oke. jumlah yang ditindak itu dendanya aja PSBB sebelumnya itu sudah 254 juta, kemudian berikutnya 200 juta, dan sudah 1 miliar lebih denda yang masuk gitu ya. Tapi sekali Iya. lagi tugas kami bukan mencari atau mengejar berapa besar denda yang kami dapatkan, Mm-mm. tapi justru kita ingin supaya masyarakat patuh taat dan disiplin. Ada laporan dari masyarakat, ada tempat hiburan yang buka dari malam sampai pagi. 2 hari yang lalu kami tindak, kami denda 25 juta. Oh, oke. Artinya tidak main-main dengan tindakan atau juga sanksi yang sudah dibuat ini ya, Pak Wagub ya? Iya, jelas. Bahkan ada restoran berkelas internasional juga kami tutup dan kami denda 25 juta. Jadi silakan masyarakat siapa saja yang menemukan unit-unit kegiatan yang belum diperkenankan membuka tapi membuka atau beroperasi, laporkan. Hari itu juga kami akan hadirkan petugas dan aparat kami tindak, kami tutup dan akan kami denda. Oke, artinya Pemprov DKI Jakarta tidak main-main dengan sanksi yang sudah dibuat dan juga masyarakat harus ikut ambil andil di dalam penyebaran COVID, di dalam untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Bang Riza, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Saya tahan terlebih dahulu. Ada pendengar Pak Sofyan di Pulau Mas, Jakarta Timur yang juga bergabung di ujung telepon. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Sofyan. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah menunggu ya, Pak Sofyan. Iya. Silakan pertanyaannya apa? Selamat sore, Pak Wakil Gubernur. Selamat sore, Pak Sofyan. Saya mendukung nih semua ini ya, Pemprov DKI, saya dukung semua. Tapi gini, Pak, misalnya ada pelanggaran, Pak. Jadi misalnya didenda gitu, Pak. Itu bagaimana kita tahu denda itu memang masuk langsung ke kas daerah gitu loh. Karena kalau saya lihat di lapangan kayak kemarin itu juga ada yang ke kantor dari Dinas Tenaga Kerja, mereka datang mau ngecek segala macam. Andai kata mereka mau kasih kita denda, apa ada resip resmi, Pak? Ini yang ke saya kadang-kadang saya agak miris loh sekarang loh. Jadi sedikit-sedikit emang harus ditegakkan peraturan, tapi duitnya ini, Pak, kemana gitu loh. Harusnya ada penjelasan, misalnya kayak kemarin McDonald didenda 100 juta, nah yang lain buka juga denda 100 juta, jadi nggak ada abu-abu, Pak, gitu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Agak mengkritisi, tapi ini juga agar ada keterbukaan ya dengan masyarakat ini, Bang Riza. Kemana uang sanksi-sanksi tersebut akan diapakan? Ya tentu uang tersebut dimasukkan melalui Bank DKI ya. Jadi hasil denda tersebut sering kita umumkan, dipublish melalui web, berapa besar denda yang tidak menggunakan masker, ada hotel yang melanggar, ada tempat rekreasi atau hiburan yang melanggar, siapa saja itu dengan mudah bisa dilacak ya. Bapak Ibu silakan pertanyakan itu melalui web kami, nanti akan dijelaskan oleh Kepala Satpol PP ya yang melakukan tindakan ya. Tapi sekali lagi kami tidak mengejar berapa besar atau banyaknya orang yang bayar denda, tapi kami ingin justru sanksi yang kami berlakukan melalui Pergub 41 tahun 2020 ini tentang sanksi, ada sanksi administrasi, ada sanksi sosial, ada sanksi denda, dan sanksi pidana. Semua sanksi-sanksi itu diberlakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa disiplin, patuh, dan tertib gitu ya. Dan sanksi-sanksi itu kami hadirkan agar mendorong masyarakat lebih patuh dan disiplin. Jadi berbagai regulasi telah kami buat sebaik mungkin, kemudian aparat kami hadirkan sebanyak mungkin, sanksi-sanksi kami kenakan seberat mungkin. Sekalipun demikian, ketiga faktor ini ternyata hanya punya kontribusi hanya 20% terhadap keberhasilan kita semua memutus penyebaran COVID-19 ini. Ternyata 80% keberhasilan penyebaran COVID ini kita bisa hentikan, ternyata terletak pada masyarakat itu sendiri, terletak pada kesadaran, kepatuhan, disiplin masyarakat. Untuk itu 20% tadi kami hadirkan untuk memotivasi kita semua, memastikan seluruh warga patuh dan taat sehingga punya kontribusi 80% terhadap keberhasilan ini. Oke, ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Muhammad Derajat di Tangerang Selatan. Saya bacakan dulu. Kalau soal pelonggaran atau membuka perekonomian itu sudah final dan jangan lagi dipermasalahkan. Tapi kalau
bisa soal Car Free Day ini dan sekolah serta tempat hiburan jangan dulu dibuka, Pak, karena ini tempatnya orang-orang berkumpul. Nah, ini bagaimana dari beberapa sektor yang dibuka, termasuk juga aktivitas-aktivitas seperti Car Free Day. Ini bagaimana? Ya memang 2 minggu lalu Car Free Day, tempat-tempat rekreasi terbuka mulai kita buka ya. Di antaranya Car Free Day. Tapi ketika saudara-saudara kita, sahabat, teman, semua kerabat melakukan Car Free Day di hari Minggu pagi yang terbatas tersebut memang cukup banyak terjadi euforia karena 2 bulan, 3 bulan lebih berada di rumah, senang ingin keluar berolahraga, bercengkrama, bertemu teman, sahabat, keluarga, dan juga menghirup udara dan bersambil olahraga. Ternyata jumlahnya sangat besar sekali. Memang ketika berlari, berjalan, bersepeda itu bisa menjaga jarak, tapi ketika istirahat itu kumpul di satu titik itu terjadi kerumunan. Untuk itu akhirnya kami Pemprov DKI menutup sementara Car Free Day di Jalan Tamrin Sudirman tersebut sampai Monas. Dan akhirnya kebijakan kami membuka tempat lain, yaitu di 32 titik di wilayah Kota Jakarta. Kami menyebutnya di Hari Bebas Bersepeda. Jadi kami alihkan Car Free Day di Monas Tamrin tadi, Jalan Sudirman, ke 32 titik di seluruh wilayah Jakarta. Alhamdulillah, minggu lalu, sudah 2 minggu ini berhasil dengan baik, terjadi penyebaran titik-titik hari bersepeda, lebih tertib, lebih disiplin, jarak lebih terjaga, dan tidak jauh, karena yang datang Car Free Day ke Senayan, ke Monas, begitu, ke HI, sekitar HI, sekitar Jalan Tamrin Sudirman itu rupanya banyak sekali, ya. Bahkan jauh, ada dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok, dari Cawang, dari Pluit. Ya. Gitu. Nah, sekarang semua orang suka banget bersepeda. Bang Riza juga ikut-ikutan bersepeda nggak? Iya, memang ternyata kami cek 2 minggu lalu, ternyata penjualan sepeda itu meningkat 1000%. Betul. Semua orang bersepeda ya. Memang kira-kira bulan lalu Pak Anies, saya itu keliling di wilayah Monas gitu. Di wilayah Monas tersebut, di Tamrin, Sudirman, itu Senayan kita bersepeda, gitu ya. Alhamdulillah ternyata memang masyarakat senang juga bersepeda ya. Ya, baik. Oke, karena ini memang kita, Bang Riza, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya, karena memang ada agenda lain ya Bang Riza ya sore ini, jadi tidak bisa terlalu lama untuk ngobrol bareng-bareng sama kita. Tapi mungkin Bang Riza terakhir, apa nih imbauan untuk seluruh warga Jakarta menjaga Jakarta di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Imbauan seperti apa ini yang ingin Bang Riza sampaikan? Jadi semua pemirsa perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini vaksin COVID-19 belum ditemukan. Banyak negara sedang melakukan uji coba, melakukan penelitian dan lain sebagainya untuk mendapatkan vaksin atau obat virus corona ini. Tapi sekali lagi, kalaupun dapat itu, ya, dia perlu waktu melakukan uji coba. Kemudian kalaupun berhasil negara tersebut, maka harus membuat pabrik, kemudian memproduksi dalam jumlah yang besar, kemudian divaksinkan ke warga negaranya, kemudian baru nanti dibuat lagi, baru diekspor. Jadi bagi negara yang nanti belum bisa membuat sendiri vaksinnya, maka memerlukan waktu yang lama, mungkin bisa 1, 2, bahkan 3 tahun ya, baru ada vaksin. Itu pun dengan catatan kalau dalam berapa bulan ini ditemukan vaksinnya. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kita akan terus menjalankan hidup kita dalam satu tatanan baru seperti ini dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, untuk itu kami minta seluruh warga untuk tetap berada di rumah, bahwa di rumah tempat yang terbaik. Kalaupun keluar dalam kondisi yang memang sehat, ya, tidak diperkenankan bagi anak-anak dan orang tua, lansia, kemudian harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak masuk dalam kerumunan. Sekira itu yang perlu kami sampaikan kepada semua warga Jakarta. Kepatuhan, disiplin, dan ketaatan akan sangat membantu supaya ada percepatan kita mengakhiri penyebaran virus corona ini. Oke, tapi kita optimis ya Bang Riza ya, bahwa COVID-19 ini kita bisa sama-sama untuk memutus mata rantainya jika kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah dan juga gugus tugas COVID-19. Ya, semua kita harus patuh, taat, dan optimis.
dan yakin betapapun berat tantangan ini kita bisa hadapi, lalui, dan bisa kita atasi, sehingga Jakarta ke depan akan lebih baik lagi dalam tatanan yang baru. Oke. Tersebut dengan masyarakat sehat, aman, dan produktif. Baik, Bang Riza, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan El Sinta, sangat mengedukasi dan juga bermanfaat sekali pembahasan kita di sore hari ini. Sehat selalu ya, Bang Riza ya. Terima kasih, selamat sore Bang Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.